Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakiran dan Ibu Devi Luryawati Naryatmojo selaku pengampu mata kuliah pengkajian penilaian dan evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang menyimak pemaparan materi mengenai model dan rancangan evaluasi program pendidikan. Mari dilanjut salindianya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Imtiazanila Hadana dengan NIM 2402170021 dengan rekan saya Umi Mulyaningsih dengan NIM 2402170027 dan rekan saya Tuhfatul Laili Maulida dengan NIM 2402170028. Mohon izin untuk memaparkan materi mengenai model dan rancangan evaluasi program pendidikan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang berbagai model evaluasi program. Dalam ilmu evaluasi program pendidikan, ada banyak model yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu program, meskipun antara satu dengan yang lainnya itu mempunyai perbedaan. Namun maksudnya tetap sama, yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang akan dievaluasi. Yang mana tujuannya adalah menyediakan bahan bagi pengambil keputusan dalam menentukan apakah tindak lanjutnya suatu program itu dapat dilakukan. Model-model itu dapat dikategorikan berdasarkan ahli yang menemukan ataupun yang mengembangkannya. Dan ada juga yang diberikan sebutan sesuai dengan sifat kerjanya. Ada beberapa ahli evaluasi program yang dikenal sebagai penemu model evaluasi program. Salah satunya adalah Staffel, Beam, Matt Wessel, Michael Scriven, Stack, dan Glaser. Selanjutnya, nah, di sini Kaufman dan Thomas membedakan model evaluasi menjadi 8, namun tidak semua model yang disebutkan itu akan saya bahas. Saya hanya akan membahas model-model yang banyak dikenal serta digunakan saja. Untuk model responsive evaluation model yang dikembangkan oleh Stack tidak akan saya bahas pada bab ini. Selanjutnya, nah untuk model yang pertama adalah goal-oriented evaluation model. Model ini merupakan model yang muncul paling awal. Yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program itu dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus mencek seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program. Model ini dikembangkan oleh Tyler, mohon maaf. Kemudian model yang kedua adalah goal-free evaluation model. Model ini dikembangkan oleh Michelle Scriven dan dapat dikatakan berlawanan dengan model pertama yang dikembangkan oleh Tyler tadi. Menurut Michelle Scriven, dalam melaksanakan evaluasi program evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah tentang bagaimana kerjanya suatu program dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang telah terjadi, baik itu hal positif yang menjadi hal-hal yang diharapkan maupun hal-hal negatif yang sebetulnya memang tidak diharapkan. Alasan mengapa tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus, yang mana jika masing-masing tujuan khusus itu tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan. Tetapi evaluator lupa memperhatikan seberapa jauh masing-masing penampilan tersebut mendukung penampilan akhir yang diharapkan oleh tujuan umum. Dan akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah formative summative evaluation model. Model ini juga dikembangkan oleh Michelle Scriven. Model ini menunjukkan adanya tahapan dari lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan, atau disebut dengan evaluasi formatif. Dan ketika program sudah selesai atau berakhir, yang disebut dengan evaluasi sumatif.
Model ini menunjukkan tentang apa, kapan, dan tujuan evaluasi tersebut dilaksanakan. Dan berbeda dengan model pertama yang dikembangkan oleh Scriven. Selanjutnya, kemudian model yang keempat adalah Countenance Evaluation Model. Model ini dikembangkan oleh Stick menurut ulasan tambahan yang diberikan oleh Fernandez pada tahun 1984. Model Stick ini menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu yang pertama adalah deskripsi dan yang kedua adalah pertimbangan, serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu antecedent, yang kedua transaksi, dan yang ketiga adalah keluaran atau output. Tiga hal yang dituliskan tadi menunjukkan objek atau sasaran dari evaluasi yang dilakukan. Selanjutnya adalah model yang kelima, yaitu CSE atau UCLA. CSE merupakan singkatan dari Center for the Study of Evaluation. Slide-nya yang sebelumnya. Nah, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari University of California in Los Angeles. Ciri dari model ini adalah, mohon maaf, slide-nya yang sebelumnya, Mbak. Nah, saya lanjutkan. Ciri dari model ini adalah adanya 5 tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan juga dampak. Fernandes memberikan penjelasan tentang model ini menjadi 4 tahap, yaitu need assessment, program planning, formative evaluation, dan summative evaluation. Kemudian model yang keenam adalah model CIPP Evaluation Model. Nah, model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Oleh karena itu, model ini merupakan model yang menerapkan sasaran evaluasi berupa komponen dari proses sebuah program kegiatan. CIPP merupakan singkatan dari huruf awal 4 buah kata, yaitu Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation, dan Product Evaluation. Dan model ini memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian, jika tim evaluator sudah menemukan model sebagai yang digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan, maka mau tidak mau mereka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya. Selanjutnya, selanjutnya adalah model yang terakhir, yaitu discrepancy model. Kata diskrepensi di sini merupakan istilah dari bahasa Inggris yang artinya adalah kesenjangan. Model yang ini dikembangkan oleh Malcolm Profus dan merupakan model yang menekankan pada tahapan pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen. Nah, dari beberapa model yang telah saya jelaskan tadi, dapat diketahui bahwa ada beberapa model yang menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan dalam evaluasi, dan sebagian lain menunjukkan pada penekanan atau objek sasaran. Dan ada juga yang sekaligus menunjukkan sasaran serta langkah atau tahapan-tahapan. Khusus untuk model yang dikembangkan oleh Malcolm Profus yang terakhir tadi, menekankan pada kesenjangan yang sebetulnya merupakan pernyataan persyaratan umum bagi semua kegiatan evaluasi, yaitu mengukur adanya perbedaan antara yang seharusnya dicapai dengan apa yang sudah real terjadi. Itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak Umi Mulyaningsih.
Selanjutnya adalah materi mengenai ketepatan penentuan model evaluasi. Nah, kami menyoroti dari kata ketepatan yang memiliki makna cocok atau jika dua hal ditautkan maka akan menghasilkan sesuatu yang cukup baik dan juga erat. Berlandaskan dari kata tersebut, yakni kata ketepatan, penentuan model evaluasi program mengandung makna bahwa adanya harapan keeratan tautan antara evaluasi program dengan jenis program yang dievaluasi. Nah, sesuai dengan program atau bentuk kegiatannya, program ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Boleh dilanjut salindianya. Tiga jenis tersebut adalah program pemrosesan, kemudian program layanan, dan yang ketiga adalah program umum. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah program pemrosesan. Boleh dilanjut slide-nya. Baik, yang dimaksud dari kata program pemrosesan adalah sebuah program yang kegiatan pokoknya mengubah bahan mentah atau input menjadi bahan jadi sebagai hasil proses atau keluaran atau yang disebut dengan output. Nah, di bawah ini adalah contoh dari program pemrosesan, yakni ada dua program. Yang pertama adalah program pembelajaran dan yang kedua adalah program kepramukaan. Program pembelajaran ini kegiatannya adalah mengubah siswa yang belum menguasai ilmu tertentu menjadi menguasai atau terjadi dalam suatu proses transformasi sampai lulus. Nah, program pembelajaran ini dikatakan sukses apabila sekolah berhasil menghasilkan lulusan dengan kualitas yang tinggi dan mencetak peserta didik yang berdaya guna bagi diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Kemudian yang kedua adalah program kepramukaan. Program kepramukaan adalah sebuah program yang memiliki kegiatan utama, yakni pembekalan teori dan juga praktik kepramukaan kepada siswa. Umumnya program kepramukaan ini dilaksanakan di luar ruangan atau dalam keadaan outdoor. Nah, oleh karena itu program kepramukaan ini biasanya diminati oleh banyak peserta didik. Boleh dilanjut salindianya? Kemudian yang kedua adalah program layanan. Program layanan adalah sebuah kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu sehingga merasa puas sesuai dengan tujuan program. Program layanan ini juga dikenal sebagai program service. Nah, dua contoh dari program layanan ini adalah, mohon maaf, ada tiga contoh, yakni yang pertama ada program kepustakaan, yang kedua adalah program koperasi, dan yang ketiga adalah program bank. Kita akan membahas dari program yang pertama, yakni program kepustakaan. Program kepustakaan adalah program dengan kegiatan utama memberikan layanan kepada pengunjung atau pelanggan untuk berkunjung ke perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah program koperasi. Program koperasi yaitu mengusahakan sesuatu dengan jenis koperasi yang bersangkutan untuk memberi kepuasan terhadap pelanggan. Salah satu jenis dari program yang ditawarkan pada program koperasi adalah program simpan pinjam. Kemudian yang ketiga ada program bank. Komponen dari program bank adalah lokasi yang strategis, gedung, kenyamanan, ruangan, keramahan, pegawai, pengaturan antrian, fasilitas transaksi, dan lain-lain. Hal tersebut adalah komponen yang mendukung atau menyokong dari suksesnya program bank tersebut. Kemudian yang ketiga ada program umum. Nah, program ini berbeda dari dua jenis program sebelumnya karena pada program jenis pemrograman dan layanan yang dengan jelas dapat dikenali jenisnya karena ada masukan atau input yang menjadi keluaran atau output. Dan pada program layanan ada raja yang dilayani. Pada program jenis ketiga ini justru tidak tampak apa yang menjadi ciri utama. Oleh karena itu, program ini dibagi menjadi dua, yakni ada program makanan tambahan anak sekolah atau yang dikenal dengan PMTAS, kemudian ada juga program peringatan lustrum sekolah atau yang dikenal dengan PPLS. Kita akan membahas dari yang pertama adalah PMTAS, adalah sebuah program yang dicanangkan sejak awal tahun 90-an. Program ini adalah sebuah program yang memberikan bantuan makanan sehat kepada siswa sekolah dasar. Program ini diposisikan sebagai faktor penting karena jika PMTAS
tidak dihadiri oleh peserta didik, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut gagal. Oleh karena itu, peserta didik adalah faktor yang penting atau faktor dominan dari program tersebut. Kemudian yang kedua adalah PPLS atau program peringatan lustrum sekolah. PPLS adalah salah satu program yang menetapkan kebijakan. Kemudian PPLS ini memiliki komponen atau faktor yang penting, namun bukan menjadi faktor yang dominan dalam pelaksanaannya. Nah, seperti tadi kita review dulu ya, ada tiga program. Yang pertama adalah pemrosesan, kemudian yang kedua adalah layanan, dan yang ketiga adalah program umum. Ketiga aspek tersebut harus diingat-ingat atau digarisbawahi teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya, silakan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Berikutnya kita akan membahas mengenai rancangan evaluasi program. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya evaluasi program ini memiliki kriteria kekhususan tertentu. Dijelaskan juga proposal, apa itu proposal? Bahwasanya proposal ini seperti halnya rencana atau rancangan sebelum adanya evaluasi. Cronbach dan Patton ini menyarankan bahwasanya evaluasi program sebaiknya menghindari eksperimen. Lalu bagaimana rancangan evaluasi program yang dapat disusun? Nah, di sini dijelaskan komponen rancangan evaluasi. Yang pertama ada judul kegiatan. Dalam judul kegiatan ini dapat menyebutkan isi pokok kegiatan evaluasi, mencantumkan nama kegiatan, program yang akan dievaluasi, dapat juga mencantumkan model yang akan digunakan dan menyebutkan unit dan juga lokasi program yang akan dievaluasi. Kemudian dijelaskan juga alasan mengapa dilaksanakan evaluasi tersebut, seperti halnya kebijakan apa saja yang ada dalam program tersebut yang akan menjadi objek sasaran, kemudian perkiraan hambatan apa saja yang akan dihadapi dalam pelaksanaan ataupun alasan mengapa perlu dilaksanakan evaluasi tersebut. Kemudian disertakan juga tujuan. Tujuan dibagi menjadi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menggambarkan eh, lebih luas dan tujuan khusus bertolak dari tujuan umum, namun lebih difokuskan atau lebih rinci lagi. Kemudian ada pernyataan evaluasi. Di sini pertanyaan, mohon maaf, pertanyaan evaluasi yang akan dijawab dalam evaluasi menyesuaikan dengan tujuan khusus yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada metodologi yang akan digunakan. Dalam metodologi ini akan menjelaskan mengenai objek sasaran evaluasi yang dihasilkan dari identifikasi komponen program dan indikator, kemudian sumber datanya, metode yang akan digunakan, dan juga instrumen yang digunakan sebagai pelengkap metode pengumpulan data. Selanjutnya adalah prosedur kerja dan langkah-langkah kegiatan. Di sini akan disertakan proses yang dilalui oleh evaluator, baik rangkaian kegiatannya, kemudian tenggat waktunya, mohon maaf, maksudnya durasi waktunya, kemudian penyusunan instrumennya, pengumpulan datanya bagaimana, analisis datanya, dan juga laporan. Nah, dalam prosedur kerja dan langkah-langkah ini dapat dilengkapi dengan Plan of Operation atau Plan OP yang merupakan rancangan kegiatan operasional atau langkah dan juga jangka waktu dalam bentuk tabel misalnya. Nah, di sini kami akan menyertakan contoh program rancangan program pemrosesan. Kami ambil contoh kegiatannya adalah program kepramukaan.
Sebelumnya kami menggunakan model, di sini dijelaskan menggunakan model evaluasi CIPP seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. CIPP adalah konteks, input, proses, dan produk. Contoh rancangannya di sini judul evaluasi programnya adalah evaluasi program kepramukaan di gugus depan sekolah X di kota Y. Jadi disertakan nama sekolahnya dan juga kota tempat pelaksanaannya. Kemudian disertakan alasan mengapa program kepramukaan ini berjalan. Kemudian alasan mengapa belum ditemukan keberhasilan atau hasil dari kegiatan yang sudah berjalan ini. Kemudian ada tujuannya, tujuan khusus, tujuan umumnya, mohon maaf, yaitu untuk mengumpulkan informasi keterlaksanaan programnya karena ini merupakan program berjalan. Kemudian tujuan khususnya ini untuk mengetahui tingkat kemampuan kepramukaan siswa. Kemudian eh, faktor apa saja yang menentukan keberhasilan siswa karena belum ditemukan hasil yang pasti atau hasil yang jelas dari program berjalan ini. Kemudian pertanyaan evaluasinya disesuaikan dengan tujuan khusus yang sudah ditentukan. Lalu untuk metodologinya itu dapat menyertakan rincian objek sasaran seperti komponen, indikator, dan subindikator. Dapat disertakan juga tabel hubungan antara komponen, indikator, sumber data, metode, dan instrumen. Kemudian selanjutnya ada prosedur dan langkah. Di sini akan disertakan urutan kegiatan evaluator dalam pelaksanaan program kepramukaan. Jadi rangkaian acara dalam program tersebut apa saja dijelaskan. Kemudian pihak yang terlibat yang ikut dalam acara tersebut siapa saja. Kemudian plan op-nya disertakan dalam bentuk tabel dan juga ada batasan waktunya. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah rancangan evaluasi program layanan. Kami ambil untuk contohnya adalah program koperasi sekolah. Di sini judul kegiatannya adalah evaluasi program koperasi sekolah di SMK X di kota Y. Sama lagi harus disebutkan nama SMK-nya atau nama sekolahnya dan juga kotanya. Alasan dilaksanakan evaluasi tersebut di sini dijelaskan eh, bahwasanya jenis koperasi yang akan dievaluasi adalah koperasi konsumsi atau koperasi simpan pinjam. Kemudian dikuatkan lagi penjelasannya tentang koperasi dengan akta pendiriannya. Kemudian mencari bukti bahwa koperasi tersebut belum pernah dievaluasi atau juga bukti bahwa ada kesenjangan antara kenyataan dengan harapan sehingga perlu dievaluasi. Kemudian ditunjukkan kemanfaatan evaluasi yang akan dilaksanakan sekurang-kurangnya bagi pelanggannya tersebut. Kemudian tujuan umumnya untuk mengumpulkan informasi pelaksanaan, tujuan khususnya untuk bertitik tolak ya. Ini tujuan khususnya bertitik tolak dari tujuan umum, yaitu untuk mengetahui jumlah pelanggannya, kemudian tingkat kepuasan pelanggan, baik kualitas barangnya, kelengkapan ketersediaan barangnya, dan juga kualitas pelayanannya. Kemudian untuk pertanyaan evaluasi diberikan contoh eh, jumlah dan perilaku pelanggan menjadi kalimat pertanyaan yang tertera sebagai berikut, yaitu seberapa banyak dan bagaimanakah variasi pengunjung serta perilaku mereka dalam berbelanja, diambil dari tujuan khusus. Kemudian untuk metodologinya, dapat membuat tabel hubungan antara komponen, indikator, sumber data, metode, instrumen, kemudian dilanjutkan dengan buat kisi-kisi penyusunan instrumennya. Untuk prosedur kerja dan langkah-langkah kegiatannya, kembali lagi disesuaikan dengan kegiatan yang ada dalam program koperasi sekolah tersebut yang dilakukan oleh evaluator juga. Kemudian
pihak-pihak yang terlibat, disertakan siapa saja, kemudian disertakan plan op-nya sama, dan ada batasan waktunya, batasan waktu masa evaluasinya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rancangan program umum. Kami ambil contoh untuk program piknik keluarga dengan judul evaluasi program piknik keluarga. Alasan diadakannya evaluasi ini dapat disertakan tujuannya, kemudian alasannya, mengapa harus dilaksanakan piknik keluarga, terus apa saja manfaat dari piknik keluarga tersebut juga disertakan. Kemudian untuk tujuan umumnya ada untuk mengumpulkan informasi keterlaksanaan program, jadi programnya itu apa saja. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk mengidentifikasi komponen apa saja yang mensukseskan program, baik dari sarananya, kemudian pesertanya, acaranya, dan lokasinya itu kira-kira apa saja yang mensukseskan program tersebut. Kemudian untuk pertanyaan evaluasinya kembali disesuaikan dengan tujuan khusus, dapat berupa pertanyaan-pertanyaan dari poin-poin yang disertakan dalam tujuan khusus tersebut. Kemudian untuk metodologinya yaitu rincian komponen sama, yaitu menyertakan tabel hubungan komponen-komponen juga. Kemudian kalau di sini digarisbawahi bahwasanya manusia sebagai sumber utama, karena piknik keluarga ini pasti berisi satu keluarga, baik keluarga besar maupun bagian-bagian dari keluarga besar, ada bagian dari keluarga kecil yang berkumpul dan sebagainya. Kemudian untuk prosedur dan langkah-langkahnya, ini disesuaikan kembali dengan rangkaian kegiatan yang dibuat dalam acara tersebut, dalam program tersebut. Baik, eh, selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya dari Mbak Tufatulaili Maulida. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai model dan rancangan evaluasi program pendidikan. Semoga dapat bermanfaat dan memberi wawasan lebih kepada rekan-rekan sekalian. Apabila terdapat saran atau pertanyaan, silakan bisa merespon melalui kolom komentar yang disediakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.